Halo, selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan ini aku mau sedikit sharing mengenai patologi, yaitu lebih tepatnya mengenai apa sih perbedaan dari kolom dan baris. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kalau misalnya kita sebelum masuk ke Flutter kita udah pernah belajar ya terus studionya yang pakai Kotlin atau pakai Java. Jadi perbedaan kolom sama row atau baris itu kayak gampangannya kayak kita pakai linear layout, yang kita pakainya secara horizontal atau vertikal gitu. Jadi kalau kita baca ke dokumentasinya lagi, kolom ini, kolom sendiri itu adalah definisi adalah suatu widget yang menampilkan beberapa widget yang lain atau membungkus widget yang lain ditampilkan secara vertical array. Jadi nanti dia akan susunnya ke bawah kayak gitu, itu kolom. Dan kolom sendiri itu penggunaannya gampang, ada kolom terus dia punya dan terus kan dengan kita baru masukin beberapa kolom lain gitu. Nah, untuk row, untuk baris itu sendiri itu adalah widget untuk menampilkan beberapa widget yang lain dalam bentuk horizontal atau ke samping. Jadi misalnya kita langsung contoh ke projectnya langsung. Jadi misalnya di sini koordinasiin kolom student, nah, koordinasiin kolom, koordinasiin kolom gini tuh misalnya aku nampilin teks misalnya halo, terus aku kasih lagi teks dia word gitu. Nah, dengan seperti ini nanti dia akan, kalau kolom dia akan vertikal bawah. Terus misalnya aku deklarasiin dia secara row, teks lagi, ya, seperti ini. Dia kan secara horizontal atau ke samping. Nah, untuk atribut sendiri dari row atau kolom itu ada beberapa atribut. Sepertinya seperti terus axis alignment, main axis size, terus vertical. Untuk pengertiannya atau penjelasan sederhana dari cross axis alignment dan main axis alignment, main axis text size, base, dan direction ini artinya udah ada di dokumentasinya itu sendiri. Terus kalau misalnya aku mau jelasin secara lebih sepemahaman aku, jadi kalau row kan ke samping secara horizontal, ke samping ini secara horizontal ada satu, di sini ada lagi gitu kan. Nah, katanya kita ambil, nah ini row secara horizontal. Nah, kalau kita mau terapin main axis alignment, berarti kita mengatur gimana tampilannya secara horizontal. Karena main dia berhubungan dengan display awalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngatur dia secara vertikalnya, berarti kita pakai yang cross axis alignment. Nah, untuk main exercise sendiri itu adalah gimana cara kita menampilkan dia secara match parent ataupun secara web content. Misalnya kita tulis dia di sini main axis size-nya max, max, kita save. Nah, dia ini akan tampil secara match parent. Jadi biasanya bentuknya tuh segini, bentuknya tuh ada segini, segini sekotak ini. Nah, itu main axis size. Nah, kenapa ini nggak tampil? Kenapa ini kayak biasa aja gitu? Kalau misalnya kita mau buat dia secara center, misalnya kita bisa main axis element center, dia akan di center. Uh, soalnya widget apa namanya kontainernya sendiri gitu, yang menampung raw-nya sendiri width-nya adalah sepanjang ini. Ada kita pakai max. Kalau kita pakainya dia secara min,
berarti dia konten dia akan sebesar si teksnya aja sendiri. Kalau misalnya kita mau lihat lagi bisa kita kasih kita kasih dia berubah bentuk. Kita coba kita kasih warna. Nah ini untuk yang min. Kalau misalnya kita jadi max, ada sisi kayak gitu, berarti kayak gitu. Dan itu juga berlaku untuk kolom. Nah, jadi simpelnya itu kalau misalnya kita mau dan keduanya ini bisa dikombinasikan. Jadi dalam row ini misalnya mau dikombinasikan lagi, aku juga masih bisa nampilin kolom. Gitu. Nah, bisa dilihat. Jadi nanti dia untuk konten awal atau untuk yang wrapping awalnya itu dia secara horizontal, terus di dalam horizontalnya itu bisa nge-wrapping secara vertikal. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan itu bisa juga dibalik. Misalnya kalau dulu dan row dulu dan bisa dikombinasikan untuk menampilkan sesuai dengan desain atau UI yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu pengertian dari row dan kolom. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh kita diskusi di kolom komentar. Dan see you on the next video. Thank you.